Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya berkunjung ke Desa Jarak, Kecamatan Poslekaten, Kabupaten Kediri, yaitu dalam rangka peluncuran varietas baru jagung manis Jawara yang dikeluarkan oleh PT Wiranusa Kediri. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih kreatif, serta bapak-bapak, ibu-ibu selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya. Pak Bandi, ini jenis apa Pak Bandi? Ini Jawara, varietasnya RS01. Oh, RS01 Pak Ya. Bandi ya. Dari yang dikeluarkan oleh PT Wiranusa. Wiranusa. Kelebihannya Pak Bandi dibandingkan dengan jagung manis punyaan kompetitor yang selama ini ditanam petani dengan huruf inisial akhir A, gimana Pak Bandi? Ya, satu warna bijinya lebih kuning, ya kuning cerah. Terus tingkat kemanisannya antara 15 sampai 17 brik kadar gula. Terus pengisian tongkolnya penuh, sehingga petani tidak rugi ya. Memang kelihatannya kecil tapi setelah dibuka ini penuh. Terus juga tahan simpan sampai 3 hari. Pak, ini ada dua jenis jagung manis Pak ya. Ini Bapak saya suruh untuk nebak mana yang punyaan PT Wiranusa, varietas Jawara, dan jagung manis kompetitor yang diakhiri dengan huruf A. Yang mana Pak? Yang apa? Yang punyaan Wiranusa. Nah, Gimana Pak Bandi? Benar Pak Bandi? betul sekali. Alasannya gimana Pak? Alasannya Bapaknya kok pilih ini? Ini warnanya apa? Penuh anu. Oh, penuh Ya. dibandingkan jenis ini Pak Bandi. Ya, itu Pak. Iya. Terus mungkin Pak Bandi bisa komentari masalah ini Pak Bandi. Ya, jadi salah satu kelebihan produk kita jagung manis dengan merek Jawara varietas RS01 produk PT Wiranusa. Pertama, alurnya lurus ya, lebih beraturan dibandingkan kompetitor atau produk lain. Terus warna bijinya kuning cerah. Terus tingkat kemanisannya juga lebih manis karena dari hasil pengukuran itu kadar gulanya antara 15 sampai 17 brik. Terus di sisi lain rambutnya juga tidak berubah kemerahan tapi tetap kuning. Itu menunjukkan bahwa karakter jagung manis yang sebenarnya itu ya warna kuning itu rambutnya. Terus di sisi lain tidak mudah bogang ya. Jadi susunan biji mulai dari pangkal sampai ujung ini bisa lebih penuh dibandingkan produk lain. Ini tadi kita ambil yang sama-sama bagus ya. Ini tetap produk lain pengisian bijinya tidak bisa penuh, tapi produk PT Wiranusa itu bisa sampai ujung bisa penuh. Warna klopot juga tidak ada bedanya, sama-sama hijau, sama-sama tahan simpan. Nah itu salah satu beberapa kelebihan produk kita untuk jagung yang terbaru. Nah, harapan saya dengan adanya varietas yang baru ini petani bisa meningkatkan pendapatan usaha taninya. Bisa beralih ke kan. Bisa beralih dan membuktikan langsung bagaimana. Dan ini pun saat ini bapak-bapak petani yang biasanya tanam jagung manis ini lagi di tengah-tengah lahan jagung yang sedang kita bandingkan antara produk PT Wiranusa dengan kompetitor yang sudah ngetren di wilayah Kediri dan sekitarnya. Berarti gini Pak Bandi ya, Iya. jagung manis yang sudah ada di pasaran dan diterima oleh masyarakat belum tentu hasilnya bagus Pak Bandi ya? Belum tentu. Jadi petani itu harus selalu mendapatkan inovasi baru, Pak. Berarti misalnya cuma brand dari perusahaannya. Ya. Perusahaan itu pasti bagus padahal belum tentu Pak Bandi ya. Iya, jadi benih itu merupakan teknologi yang selalu harus berubah dan berkembang. Nah, kami sebagai perusahaan selalu mendesain dan menciptakan varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan dibanding varietas-varietas yang sudah beredar. Itu. Ya. Tim riset siapa Pak dia? Tim risetnya siapa Pak dia? Siap. Saya salah satu pemilik juga sekaligus pengendali risetnya.
Jadi saya juga setiap hari turun di lapangan, selalu memantau perkembangan produk kita dibandingkan produk-produk yang lain. Itu. Pak Bandi, saya mau tanya lagi. Berarti benih ini juga dipasarkan di offline dan online Pak Bandi ya? Ya, Misalnya ada petani yang tertarik dengan benih, berarti bisa menghubungi online ke BP Fertilizer Channel Pak Bandi atau UD Permai Pak Bandi ya? boleh. Ya. UD Permai merupakan salah satu mitra kami dalam pemasaran produk kami. Ya. Jadi ini produk ini resmi, ini sudah ada SK Mentan. Jadi tidak perlu khawatir ini benih palsu dan sebagainya. Ya. Jadi kalau ada masalah nanti langsung bisa menghubungi UD Permai atau ke PT Wiranusa. Siap Pak. Ya. Pak, misalnya ada pertanyaan mungkin Pak. Anu apa iso masalah jagung Jawara jenengan langsung tangkut utawi pripun? Komentar? Kira-kira dengan tampilan ini gimana Pak? Sudah jelas Sudah jelas, lebih menarik, ya. Tampaknya lebih panjang yang Lebih panjang. Tentunya bobotnya lebih bagus ini Pak. Bobotnya lebih bagus. Ini kalau bisa maksimal lagi pertumbuhannya, itu berat per tongkolnya bisa sampai 400 sampai 500 gram per tongkol, Pak. Kalau harga benih saya pastikan lebih murah. Terus masalah harga pasar, ini kadang-kadang permainan tengkulak Pak itu. Tapi yang jelas di daerah-daerah lain ini produk kita tidak ada bedanya harganya, ya. Terutama daerah yang tidak minded atau tengkulaknya itu tidak banyak dipengaruhi oleh perusahaan biasanya, ya. Kalau kita bebas, free, jadi siapa saja pedagang manapun tidak pernah kita intervensi dalam penggunaan varietas atau dalam menentukan harga. Yang jelas petani akan membuktikan sendiri nanti bagaimana kualitas produk kita dan produktivitasnya seperti apa. Jadi di daerah lain tidak ada masalah. Oke. Itu hanya kadang-kadang permainan bisnis saja yang mempengaruhi. Oh, kalau varietas ini harganya lebih mahal, kalau ini lebih murah. Tidak. Bahkan justru di daerah Malang kemarin itu pejantan jagung kita kan mesti harus dibabat Pak sebelum ini. Itu pun lebih mahal Rp300 dibandingkan dengan jagung F1 yang sudah beredar di pasaran. Jadi produk lain itu laku 1.300, justru pejantan kita tuh laku 1.600. Nah, apalagi F1-nya ini kemarin kita lihat di pasar Malang itu justru pembeli itu justru memilih yang lebih besar ukurannya. Terus warna kernel atau bijinya itu lebih cerah. Itu sehingga menghasilkan di pasar Malang sama Mojokerto daerah atas itu lebih mahal Rp200 malahan. Itu daerah tertentu saja lah yang kadang-kadang politik atau strategi marketing itu membuat rumor kalau nggak pakai varietas ini harganya lebih murah, tapi kenyataan di luar daerah tidak seperti itu. Iya, Pak, saya mau tanya kelebihan dari bibit jagung manis Jawara dengan bibit jagung manis yang Bapak tanam yang terakhir dengan inisial A, iya. Itu kira-kira gimana Pak? Mulai daya tumbuh sampai mungkin mau panen, Bapaknya bisa komentar daya tumbuhnya gimana? Yang jelas untuk daya tumbuh itu lebih bagus karena di pesemaian kan di sini itu ndak langsung dicir benih. Jadi istilahnya ditanam di polybag. Iya, di polybag karena untuk musim penghujan itu rawan ndak tumbuh Pak, Ya, busuk. Nah, ini kemarin sebagai perbandingan kalau yang Jawara ini nilai tumbuhnya itu antara 1.600 sampai 1.700 dari per packing. Ya, terus yang sebelah itu nilai tumbuhnya sekitar dari 7 cepet itu tumbuh sekitar 8 ribuan. Kan kisaran cuma 1.100. Jauh. Iya. Jauh, Pak, ya. Iya. Terus untuk angka pertumbuhan dari kecil mungkin dari Mas Haris juga ngecek itu pertumbuhannya juga lebih bagus dengan jagung manis yang ada Pak, iya, yang iya. ada di pasaran. Iya. Laris di pasaran. Iya. Terus Pak mungkin masalah produksi Bapaknya mungkin bisa komentar kira-kira bagaimana Pak? Yang jelas penampilannya. Kami untuk produksi Pak ya, nanti kami lihat pasar. Ya. Jadi kemarin untuk Mas Hari sendiri sudah saya sampaikan Mas, yang jelas saya nanti gimana pasar. Kalau untuk penampilannya Pak per tongkolnya? Iya, kalau untuk tampilannya mungkin lumayan Pak, ya sudah bagus, masuk juga bagus untuk tampilan, untuk batangnya juga tinggi.
Bukan maksud saya untuk tongkolnya dibandingkan dengan jagung manis yang ada di pasaran, Pak. Yang jelas Dibanding sama ini kan Iya. bapaknya tanam kan satu lareal kan tanam 2 jenis iya, jagung manis. iya. Dibandingkan dengan jagung manis yang ada yang bapak tanam ini, tampilannya gimana Pak dengan Jawara, Pak? Tampilannya Iya, maksudnya kalau tampilannya barisannya, yang jelas warnanya menarik, lebih iya. besar, Menarik, besar tongkolnya. Iya. Dari Jawara dan Untuk Jawara lebih Bentuk menarik, lain, lebih panjang, jangan lebih padat untuk iya. share. Mungkin ada pesan-pesan atau untuk perusahaan, Pak? Ya kalau pesan-pesan untuk perusahaan nanti gimana untuk menciptakan itu untuk lahan seperti apa itu musim penghujan itu yang tahan kresek gitu. Keluarnya cuma itu. Jadi gimana kalau yang jelas kalau kresek itu nanti cepet gini Pak, apa itu? Iya, untuk ketahanan bawah kurang kuat. Kemarin saya juga mengkhawatirkan kan di sini hujan angin. Jadi saya kepikiran juga. Ini kan jagungnya tinggi. Ini itu jelas untuk kepikiran. Jadi untuk batangnya saya rasa kurang besaran dikit. Kalau lebih kokoh lebih bagus. Kalau saya Pak ya, saya kan buat channel. Nah itu saya biasanya fokus di pupuk. Kalau saya mau komentari masalah tanam jagung, Pak, sebaiknya kalau dijadikan suatu komoditas yang komersial, Pak, harapan saya diadakan pengolahan yang bagus, saluran air, syukur kalau perlu diadakan pengapuran, dengan adanya saluran air bagus sehingga air tidak sampai meluap ke bedengan yang menyebabkan pH tanah rendah. Kalau sudah pH tanah rendah, itu kondisi yang cocok untuk pertumbuhan jamur, diantaranya kresek atau helminthos ini, Pak. Harapan saya Pak kalau itu benar-benar dikelola secara profesional, ya gulutannya selokannya pinggir dibuat agak dalam biar air jangan sampai menggenang di areal itu. Jadi satu sisi, karena apa? Seperti bule itu semua nggak ada tanaman yang benar-benar 100% tahan bule, Pak. Yang dikatakan tanaman tahan bule itu adalah serangan di bawah 10%. Sama orang pilek, semua kena semua. Ya, yang penting bagi kita jaga kondisinya dengan perlakuan, maksudnya dijaga kondisinya supaya sehat seperti ini, seperti tanaman jagung ini supaya dia kuat terhadap jamur helminthos. Caranya gimana? Dengan jaga perlakuan, termasuk salah satunya pengolahan tanah, terus bedengan ditinggikan kalau musim penghujan, selokannya dibuat bagus supaya air tidak mengenang. Saya rasa gitu Pak. Jadi ada perlakuan. Selama ini saya lihat petani jagung belum mengadakan seperti pengaturan bedengan atau pengapuran belum ada Pak. Padahal kapan murah dolomit Pak. Dolomit kurang lebih 17.000 per 50 kilo kan murah. Iya. Paling 1.400 persegi cukup 4 sak lah, 5 sak lah. Kan gitu Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang kami hormati, saya rasa cukup sekian dulu kunjungan lapang di Desa Jarak, Kecamatan Tosol Klaten, Kabupaten Kediri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.